Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 43. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Murai mendengar suara keras itu, alisnya sedikit turun. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Yue, dan ini adalah rumah orang lain, jadi mereka harus merendahkan postur mereka. Tepat saat waktu berhenti, Mueller merasakan ada tangan yang menarik ujung bajunya, lalu berjalan meninggalkan ayahnya yang tadi, gambaran Xiaoyan dan yang lainnya pun muncul di matanya. Mueller juga orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3 miliknya ada di tangan Yu ini. Meski dalam hatinya dia sangat ketakutan, dia tidak berani bicara, karena takut kalau dia tidak sengaja membuat ketua keluarga Yue tidak senang, kalau dia menamparnya, dia akan berakhir. Pak Tua Yu, jangan marah. Murai juga mengetahui bahwa putranya telah meninggalkan sisinya dalam sekejap, dan ditangkap oleh Yu, dan dia langsung berteriak. Doki langsung menyelimuti seluruh tubuh, lalu berubah menjadi telapak tangan Doki dan menyerang Yu. Yu mendengus dingin, lalu telapak tangan mengerikan dari ki pertempuran itu hancur berkeping-keping, lalu, terlepas dari apapun yang terjadi pada Murai yang sedang marah, dia melemparkan Murai di tangannya ke Xiaoyan. Baiklah, serahkan saja padamu. Lalu Yu berkata dengan ringan. Dulu, aku cukup baik hati untuk mengampuni nyawamu, tetapi aku tidak menyangka kau akan membalas dendam atas kebaikanmu sekarang. Jika memang begitu, maka aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri. Xiaoyan juga menatap Mueller yang ketakutan dan berkata perlahan. Api putih susu di tangan Xiaoyan langsung menutupinya, dan dia hendak menyerang Mueller sekarang. Ayah, selamatkan aku. Mueller juga berteriak keras, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan hendak memulai, selembar kertas putih yang dibungkus dengan doki merah menyala perlahan muncul di telapak tangan Murai. Di kertas putih merah menyala itu, hanya ada kata Wu yang menonjol. Yu tua, apakah kamu tahu apa ini? Murai juga berteriak keras. Perintah Wu Cheng. Yu mengerutkan kening, menatap kertas kosong di telapak tangan Murai. Begitu perintah Wu Cheng keluar, para pemalas itu mundur. Kami mencari Xiaoyan. Murai juga berbicara perlahan. Sial, ternyata ini ordo sihir bela diri. Yu juga bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Yue, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk keluarga. Apa itu ordo kota bela diri? Xiaoyan juga bertanya dengan ragu. Perintah Wu Cheng, singkatnya, adalah perintah buronan Wu Cheng. Begitu seseorang diberi perintah Wu Cheng, maka orang-orang wuhuan mereka akan berhenti dengan segala cara, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, Anda akan diburu. Mata indah Yueru juga sedikit berkerut, tidak menyangka bahwa orang-orang Wu Cheng akan bersikap tidak masuk akal. Xiaoyan tertegun. Melihat kertas putih di telapak tangan Murai yang tidak jauh, dia juga melepaskan kertas putih yang dipegangnya, dan dendam di tubuhnya juga bekerja pada saat ini untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Karena Xiaoyan juga jelas, dengan karakter orang di Wu Cheng yang akan dihukum, jika Wu Huan tidak terbunuh di awal, maka pasti akan ada hari ini. Mueller juga merasa bahwa Xiaoyan membiarkan dirinya pergi, lalu melarikan diri dari sisi Xiaoyan seakan-akan sedang melarikan diri dari setan, dan kembali ke sisi ayahnya, menatap Xiaoyan dengan ekspresi Schadenfreude. Baisu dari Asosiasi Alkemis menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba menoleh menatap Xiaoyan di kejauhan, dan bertanya dengan bingung, ada apa dengannya? Karena Baisu adalah seorang apoteker, persepsi jiwanya jauh lebih kuat daripada Yu, jadi dia dapat merasakannya dengan sangat sensitif, bahkan jika Xiaoyan baru saja selesai memurnikan pil obat dan menghabiskan banyak energi dendam, tetapi pada saat ini dendam di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ada apa? Bairuo juga merasakan sesuatu yang aneh, lalu menatap beberapa orang di langit. Tidak apa-apa, aku akan membantu jika kamu bisa membantuku nanti. Xiaoyan bisa memiliki kekuatan dan keterampilan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda. Aku tidak akan percaya padanya jika dia tidak memiliki latar belakang. Sambil menggelengkan kepalanya, Baisu menjawab dengan santai, tetapi matanya menatap punggung Xiaoyan. Dengan kekuatan dan keterampilan pemurnian Baisu, dia secara alami merasakan bahwa Xiaoyan hampir membunuh Wu Huan. Hari ini, dia ditemukan oleh Wu Chengling.
Ada masalah. Rupanya, Presiden Baisu, seperti Yue Yu, menghubungkan kekuatan, keterampilan pemurnian, dan peri api Xiaoyan dengan kekuatan besar di belakang Xiaoyan. Di lapangan, saat suara murai sebelumnya jatuh, orang-orang yang telah menyaksikan Xiaoyan memurnikan pil obat kekaisaran terdiam, hanya mata mereka yang bercampur dengan keraguan, memperhatikan bayi-bayi yang tidak bergerak. Karakter Wu di atas kertas. Murai memegang kertas putih di tangannya, lalu menatap bagian belakang tubuh kurus itu dengan penggaris berat di punggungnya. Gelombang dendam samar muncul di telapak tangannya. Selama Xiaoyan bergerak, dia akan segera memblokirnya. Turun. Di atas kompleks keluarga Yue yang tenang, suasananya suram dan aneh. Keheningan berlangsung beberapa saat, dan punggungnya yang seperti patung batu akhirnya bergerak sedikit, dan saat sosoknya bergetar, mata Murai menyipit perlahan, dan tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah-olah dia akan membungkuk. Dia menatap Xiaoyan seperti seekor elang yang mencari mangsanya. Tuan keluargamu, Mueller bertarung denganku di reruntuhan. Meskipun aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya, kalau tidak, dia tidak akan hidup dan sehat. Jika kepala keluargamu khawatir tentang masalah ini, maka Xiaoyan juga ingin belajar sesuatu hari ini. Suara samar yang tiba-tiba itu akhirnya memecah kesunyian di atas kompleks keluarga Yue dan membuat Murai mencondongkan tubuhnya ke depan. Sedikit kaku, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya ke langit beralih lagi, tetapi sekarang, semuanya beralih ke Murai, tampaknya menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hahaha, kemampuan Muer tidak sebaik yang kuduga, tapi Xiaoyan, jangan pikir kau bisa lolos dengan berpura-pura bingung. Apa yang kukatakan sama sekali bukan tentang Muer dan kau. Murai jelas juga rubah tua, dan dia tidak tertipu oleh perubahan topik pembicaraan Xiaoyan. Kalau begitu aku tidak tahu apa yang dikatakan patriarkmu. Xiaoyan juga berkata dengan enteng. Di bawah tatapan semua orang, Murai perlahan menarik kertas putih di tangannya, menatap Xiaoyan dengan muram, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tahu apakah Tuan Xiaoyan telah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, putra dari keluarga bela diri Wu Cheng saya bertemu dengannya di pegunungan reruntuhan. Berita tentang orang-orang yang bertarung dan terbunuh. Begitu Murai mengucapkan kata-kata ini, semua orang di Qingcheng yang mendengar kata-kata itu tiba-tiba bergumam. Status Wu Huan di Wu Cheng tidaklah rendah, dan karena bakat kultivasinya yang luar biasa, hubungannya di Wu Cheng tidaklah buruk. Dan tampaknya karena ayahnya adalah penguasa Wu Cheng, dikabarkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai penerus Wu Cheng berikutnya. Sangat disayangkan bahwa kejadian ini telah terjadi secara tak terduga sekarang. Oh, aku tidak tahu apa yang dikatakan patriarkmu. Meskipun Xiaoyan tampak tenang di permukaan, dia dengan cepat menghitung bahwa ketika dia berhadapan dengan Wu Huan, dia hampir bisa membunuhnya, tetapi karena kemunculan klan jiwa, Wu Huan diselamatkan. Sihir, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Wu Cheng akan menemukan cara seperti itu untuk menyingkirkan dirinya sendiri. Tim penegak hukum kami di Wu Cheng juga pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menyelidiki, tetapi informasinya sangat sedikit, hanya bahwa orang misterius dengan kekuatan besar muncul, dan kemudian membunuh Wu Huan, tetapi berita tentang orang misterius itu, tetapi kami tidak punya banyak berita. Namun, tempat di mana Wu Huan meninggal di kedalaman pegunungan Warcraft bukanlah tempat yang tidak memiliki keuntungan. Karena kami menemukan sisa-sisa kecil api berwarna putih susu. Murai menatap Xiaoyan, lalu berkata. Perkataan Murai bagaikan guntur, dan tepat setelah perkataan itu terucap, banyak pasang mata di sekitar kompleks keluarga Yue tengah menatap Xiaoyan. Mendengar teriakan Murai, Yue Yu dan Yue Ru, wajah para apoteker di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat bahwa api putih susu itu baru saja digunakan ketika Xiaoyan sedang memurnikan pil obat. Pada saat ini, suatu kejutan menyelimuti hati semua orang. Pada saat ini, wajah Xiaoyan perlahan berubah muram. Jadi orang yang membunuh Wu Huan, putra Wu Cheng, adalah kamu, Xiaoyan. Kata Murai tanpa henti. Patriarkmu benar-benar bercanda. Aku sudah datang ke rumah Yue sejak aku keluar dari reruntuhan. Kemana aku bisa pergi ke kedalaman pegunungan binatang iblis? Selain itu, putra Wu Huan yang bermartabat, Wu Cheng, harus dijaga oleh orang yang kuat. Aku seorang alkemis kecil, dan aku tidak bisa tidak memandang rendah diriku sendiri. Xiaoyan juga berkata tanpa ragu. Napas api putih susu yang kami temukan sama persis dengan napas di tubuh. Murai sudah lama menduga bahwa Xiaoyan tidak akan mudah ditangkap, jadi dia membawa putranya Muller. Muller dan Xiaoyan bermain melawan satu sama lain, dan segera menyadari bahwa api putih susu itu berasal dari tangan Xiaoyan Zi. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang dirasakan. Di atas halaman keluarga Yue, suasananya kembali mematikan, dan mata penuh dengan kengerian, menatap Xiaoyan di tepi langit.
Orang ini, apakah dia benar-benar membunuh Wu Huan? Seorang tetua di keluarga Yue bergumam. Belum tentu, Wu Huan tidak mati begitu saja, mungkin dia sengaja mengatakan ini untuk membalas dendam. Wajah tetua ketiga yang selalu tersenyum akhirnya berubah serius pada saat ini. Hehe, Wu Cheng ini benar-benar metode yang bagus. Menggunakan kematian Wu Huan sebagai alasan, dia bisa menangkap Xiao Yan dengan cara yang jujur. Bai Su dari Asosiasi Alkemis juga menatap Murai di udara dan berkata perlahan. Atas kebisuan Xiao Yan, mulut Murai meluap dengan rasa bangga, dan dia berkata lagi, di reruntuhan, kamu bertarung dengan anakku, kamu menggunakan api putih susu, dan itu sangat kuat, ini adalah apa yang telah dilihat oleh banyak orang dengan mata kepala mereka sendiri, saya kira itu tidak mungkin palsu, kan? Ada banyak orang yang bisa menggunakan api putih susu di benua Xuanling. Mungkinkah orang-orang ini membunuh pembunuh Wu Huan? Xiao Yan mencibir. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan, bahkan jika Xiao Yan mengatakan fakta bahwa Wu Huan tidak mati, banyak orang pasti tidak akan mempercayainya. Murai berkata dengan dingin, yang lain memiliki api putih susu, tetapi itu tidak menjelaskan banyak hal, tetapi menurut pernyataan Muer sebelumnya, Anda telah memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, jadi waktu untuk keluar dari reruntuhan sudah terlambat, tepat pada waktunya bagi Wu Huan. Anda telah mundur di kedalaman pegunungan Warcraft, yang semuanya menunjukkan bahwa Anda adalah tersangka terbesar. Dan sekarang kau memiliki api yang sama dengan orang misterius itu, jika ini semua hanya kebetulan. Bukankah ini terlalu kebetulan? Kata-kata balasan itu membuat Xiao Yan dan Murai langsung menjadi protagonis baru di atas kompleks keluarga Yue. Semua mata tertuju pada Xiao Yan. Mata banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu bercampur dengan campuran kengerian dan kekhawatiran. Mereka juga tidak percaya bahwa pemuda ini tidak jauh lebih muda dari mereka, bukan hanya alkemis kelas kaisar, tetapi juga pusat kekuatan misterius yang membunuh Wu Huan. Sudah menjadi fakta umum bahwa kekuatan seorang apoteker tidak sebanding dengan orang yang mengolah doki. Patriarkmu, aku tidak ingin berbicara terlalu banyak denganmu. Jika kamu tidak memiliki bukti yang meyakinkan, lebih baik tidak memfitnah sesuka hati. Meskipun Wu Chengmu kuat, reputasimu tidak akan menyebar, dan kakimu panjang. Aku, pergi atau tinggal, bukan giliranmu untuk mengambil keputusan untukku. Suasana saling balas di lapangan berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Murai, dia sepertinya mengerti, orang tua ini, hari ini memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi, dan sedikit ketidaksabaran muncul di hatinya sekarang, berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Xiao Yan berbalik tanpa henti, dan jatuh menuju kompleks keluarga Yue. Xiao Yan, jika kamu memiliki pertanyaan, silakan kembali ke Wu Cheng bersama kami. Murai melambaikan telapak tangannya dan berteriak dingin, tangkap dia. Suara Murai jatuh, dan selusin elit klan di atas kompleks keluarga Yue tiba-tiba menembakkan selusin bayangan putih, semangat juang mereka melonjak dan tubuh mereka bugar. Selama gerakan itu, Xiao Yan dikepung dalam sekejap, tanpa omong kosong sedikit pun. Para elit berwajah dingin ini membalikkan tangan mereka, dan pedang panjang mereka berkedip-kedip. Dengan ayunan pedang, lebih dari selusin bayangan pedang menyelimuti Xiao Yan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yueku di Wu Cheng? Tetua ketiga menghela napas tak berdaya, dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di lapangan. Sekarang, tidak ada jalan keluar. Sekitar selusin elit di sekitar Murai yang hendak menangkap Xiao Yan juga terkejut oleh momentum yang tiba-tiba itu. Melihat kedatangan tiba-tiba tetua ketiga keluarga Yue, Xiao Yan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti kompleks keluarga Yue. Xiao Yan terdiam cukup lama, lalu tiba-tiba melangkah maju. Langkah ini langsung membuat para elit keluargamu menegang. Semangat juang samar-samar terlihat samar-samar. Awal mulanya berembus. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh master keluargamu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah elit keluargamu yang siap menyerang kapan saja. Alis Xiao Yan sedikit berkerut, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, dan suaranya datar. Sejujurnya, dia tidak ingin berselisih dengan Wu Cheng. Kekuatan yang telah berdiri di benua Xuanling selama bertahun-tahun ini, latar belakangnya juga tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan takut pada mereka. Sekarang Xiao Yan bukan hanya seorang ahli puncak Kaisar Do Bintang 3, tetapi juga seorang alkemis Kaisar tingkat pertama. Dengan identitas seperti itu, bahkan level Murai semua orang harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain, dan dia tidak ingin benar-benar mencabik wajahnya sampai saat-saat terakhir. Aku tidak tahu. Mendengar ini, seringai muncul di wajah Murai.
Jika ada yang ingin kau katakan, ikuti saja aku kembali. Murai pun berteriak, itu hanya omong kosong. Yue Yu juga sedikit marah, ini jelas merupakan konspirasi terhadap Xiao Yan. Awalnya, di bawah tekanan lembut putrinya, dia berjanji kepada putrinya untuk pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft untuk menjemput Xiao Yan. Ketika mereka berdua mencapai kedalaman pegunungan Warcraft, Wu Huan dipukuli oleh Xiao Yan. Dia terluka parah, tetapi tidak fatal, dan ketika De Yoyu mengambil tindakan, Wu Huan juga diselamatkan. Kok Wu Huan bisa dibunuh Xiao Yan? Hahaha, Patriark Yue, jangan tidak sabar. Ini adalah masalah pribadi antara keluarga Mu dan Xiao Yan dari keluarga Wu di Wucheng. Jika Patriark Yue bersikeras untuk ikut campur, kalau begitu, harga yang harus dibayar adalah keluarga Yue akan berperang melawan kita berdua. Suara Murai juga bergema di langit seperti guntur. Hahaha, sahabat kecil Xiao Yan bukan hanya tetua yang berdedikasi di keluarga Yueku, tapi juga telah memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga Yueku. Orang tua ini masih terlindungi sampai hari ini. Yue Yu juga tertawa terbahak-bahak. Kepala keluarga tidak bisa menerima ini, kemarahan keluarga Mu Wu bukanlah sesuatu yang bisa kita tanggung. Saya harap Patriark berpikir dua kali. Wen Yan Yoyu membuat keputusan, dan beberapa tetua di keluarga Yue juga angkat bicara. Hahaha, kalau begitu keluarga Yueku akan mengambil risiko seperti itu. Keluarga Yueku akan melindungi anak ini. Tetua ketiga yang terdiam itu mengingat apa yang dikatakan Yue Yu kepadanya, dan segera berteriak. Diamlah, aku sudah memutuskan, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Yue Yu juga berkata sambil menatap semua orang di keluarga Yue. Yueru melirik ayahnya, dan mendapati bahwa ayahnya sungguh hebat saat ini. Pak Tua Yuyu, jangan bodoh. Bawa Xiao Yan untukku, kata Murai dengan sungguh-sungguh. Senior tidak perlu campur tangan, aku bisa menyelesaikannya. Xiao Yan juga berkata, Yue Yu ini sangat membantunya, dan di belakangnya ada keluarga Yue. Yue Yu dapat melakukan ini untuk Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak selalu dapat membantunya. Yang lain juga terlibat. Para elit keluarga Mu dipilih dan diintegrasikan oleh para tetua keluarga dari para murid dengan kekuatan luar biasa. Dalam hal kekuatan, mereka juga dapat diperingkat di sekitar level teratas dari 7 kota besar mereka, dan mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Biasanya lebih dari selusin orang menyerang, bahkan jika lawan mereka lebih kuat dari beberapa dari mereka, sulit untuk melawan. Kali ini mereka menyerang lebih dari selusin elit keluarga Mu milik Xiao Yan. Melihat semangat juang yang menutupi tubuh mereka, kekuatan mereka jelas berada di level Kaisar Petarung Bintang 3. Gulungan, melihat bayangan pedang yang terus-menerus menyerang dari segala arah, wajah Xiao Yan berubah dingin, dia mendengus dingin, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam gagang penggaris di bahunya, lengannya melambai, dan penggaris kuno besar dari api yang berbeda itu terpisah dari punggungnya lagi, dan jari-jari kakinya mengetuk dengan ringan, tubuhnya tiba-tiba berubah seperti gasing yang berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, dan penggaris raksasa hitam, dengan energi yang kuat, menyebar dari titik berdiri. Meskipun Xiao Yan telah menghabiskan banyak ki pertempuran di tubuhnya setelah lebih dari 10 hari memurnikan pil obat, orang kuat Dou Di secara alami dapat menyerap ki spiritual antara langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya, dan jangan lupa bahwa Xiao Yan adalah seorang apoteker, dan dia kekurangan segalanya. Tidak ada kekurangan pil obat untuk memulihkan dendam. Ding ding ding, di tengah angin kencang yang menderu, di tempat kedua sosok itu bertemu, suara logam tajam yang saling bersinggungan terus terdengar. Ledakan. Dengan suara teredam pelan, lebih dari selusin bayangan putih dengan kasar mundur dari tempat mereka bertarung, dan telapak kaki mereka terlepas dari lantai sejauh hampir selusin meter sebelum mereka berhenti perlahan dan menatap pedang panjang yang patah itu. Ekspresi para elit keluarga Mu sedikit berubah. Bukan hanya keberuntungan orang ini mampu mengalahkan Mueller. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram, dan dia berbalik menatap Murai dengan dingin, apa maksud keluargamu? Tuan Xiao Yan, sebelum Anda bisa menghilangkan kecurigaan Anda, saya khawatir Anda akan kembali bersama saya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Inilah maksud Tuan Kota Wu, kata Murai ringan. Sepertinya perang tidak dapat dihindari saat ini. Mata Xiao Yan menyipit, kilatan cahaya Han Mang melintas di matanya, tatapannya perlahan menyapu seluruh lapangan, lalu berhenti pada Murai, telapak tangannya yang memegang gagang penggaris sedikit mengencang, dan dia menghela napas panjang, tubuhnya perlahan-lahan rileks. Merasakan Xiao Yan yang mulai rileks, Murai pun menghela napas lega. Namun, tepat saat ia mengira Xiao Yan akan menyerah, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tanah. Diiringi suara ledakan energi, tubuhnya tiba-tiba membeku.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah para elit keluarga Mu di alun-alun. Hati-hati, hentikan dia. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan membuat wajah Murai menjadi dingin, dan dia berteriak dengan keras. Begitu Murai berteriak, Muller di sisi lain adalah yang pertama bergerak. Doki melonjak keluar dari tubuhnya, kakinya menghantam tanah, dan tubuhnya tiba-tiba menyapu sebagian besar alun-alun seperti anak panah dari tanah, telapak tangan bundar melengkung ke atas, dan beberapa angin kencang melesat keluar. Angin kencang menjerat mundurnya Xiaoyan, dan metode yang begitu cepat dan ganas memang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat benih keluarga Mu. Alis Xiaoyan berkerut oleh energi tajam yang datang dari belakangnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Ada 3 buruh, Xiaoyan harus ditangkap hari ini. Melihat Xiaoyan yang terbang tinggi ke langit, Murai berteriak keras dan melambaikan telapak tangannya. Di belakangnya, 3 lelaki tua berjubah putih yang paling tua sedikit gemetar, tetapi mereka perlahan menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, semuanya sudah selesai. Bentuk segitiga itu benar-benar menghalangi jalan mundur Xiaoyan. 3 ki pertempuran yang melonjak keluar dari tubuh ketiga orang itu, dan kekuatan penindas yang kuat mengunci Xiaoyan dengan kuat. Di atas langit, 3 lelaki tua berjubah putih perlahan-lahan mengipasi ki pertempuran mereka. Karena ki pertempuran yang besar tumpah dari tanah, ruang di sekitarnya berubah menjadi sedikit ilusi. 3 pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Do Bintang 4 memang mengerikan. Melihat semangat juang yang kuat di balik 3 lelaki tua berjubah putih di seberangnya, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Xiaoyan, hati-hati, ketiganya adalah 3 tetua keluarga Mu. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 4 di tahap awal, mereka adalah saudara kembar, dan mereka tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik di tengah Kaisar Do Bintang 4. Teriak Yueyu. Suara itu juga terdengar saat ini. Xiaoyan, mari kita tangkap dia tanpa gagal. Jika kami Wucheng bersalah padamu, kami tentu akan meminta maaf padamu setelahnya. Meskipun Yueyu membocorkan rahasia 3 tetua keluargamu, dia tidak menganggapnya serius. Dengan upaya gabungan dari mereka bertiga, belum lagi Xiaoyan adalah puncak Kaisar Do Bintang 3, bahkan jika Xiaoyan adalah Kaisar Do Bintang 4, dia tidak dapat melarikan diri. Seketika, Murai mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan dingin, seolah dia menang. Masalah ini adalah keluhan pribadi antara Wucheng dan Xiaoyan. Jika ada yang mengambil tindakan, maka itu melawan Wuchengku, maka kami tidak akan menyalahkan kami. Murai juga menatap orang-orang di dalam dan di luar halaman keluarga Yue dengan kejam. Jelas memperingatkan mereka, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yueru juga bertanya dengan cemas. Dulu, ayahku menderita penyakit yang parah dan tidak banyak waktu tersisa. Yueru berlarian setiap hari untuk ayahnya agar menemukan seseorang yang dapat menyembuhkan kondisi ayahnya, tetapi cinta di antara anak-anaknya dikesampingkan. Ru juga cukup puas dengan Xiaoyan, dan dia sudah lama tidak bertemu dengan orang yang luar biasa seperti itu, yang pasti membuat hati gadis itu tersentuh. Siapa yang tidak ingin menemukan suami yang baik? Itulah sebabnya Yueru mengatakan siapapun yang menyembuhkan ayahnya akan menikahi orang lain. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Xiaoyan seharusnya yakin tidak akan membiarkan kita ikut campur. Jangan khawatir, aku akan segera bertindak jika situasinya tidak tepat. Yueyu juga menghibur putrinya dengan lembut. Sejak dia jatuh sakit, Yueyu jarang melihatnya tampak seperti gadis kecil, dan dia langsung berdiri di atap dan memperhatikan Xiaoyan dan keluargamu. Pernyataan Murai samar-samar tegas, menyebabkan tetua ketiga keluarga Daiwei, Yueyu dan yang lainnya sedikit mengernyit dan bertukar pandang, semuanya untuk sementara memilih menunggu dan melihat. Melihat tidak ada yang maju untuk menghentikannya, Murai Jie juga merasa lega. Selama orang-orang kuat ini tidak menghentikannya, akan mudah untuk menangkap Xiaoyan. Matanya kembali menatap Xiaoyan, dan dia perlahan mengangkat telapak tangannya, ingin memerintahkannya. Menjatuhkannya. Tangkap dia. Murai melambaikan tangannya, menatap dingin ke arah Xiaoyan di udara, telapak tangannya tiba-tiba melambai ke bawah. Saat suara Murai berakhir, aura ketiga lelaki tua berjubah putih yang berdiri di depan Xiaoyan tiba-tiba meningkat, dan tekanan agung, seperti badai petir yang akan datang, menyelimuti seluruh kompleks keluarga Yue. Perang yang tak terelakkan akan segera terjadi. Merasakan aura agung yang memenuhi langit pada ketiga lelaki tua itu, tubuh Xiaoyan dengan cepat mundur lebih dari 10 meter. Baru saja sesak di dadanya hilang, dan dia menatap dengan sungguh-sungguh ke arah 3 orang berjubah putih itu. Lelaki tua itu sangat gelisah. Jika Dangdang merupakan kekuatan besar di tahap awal Do di bintang 4, Xiaoyan tidak akan takut sama sekali, tetapi tembakan ini berjumlah 3, jadi Murai jelas sudah siap.
3 orang kuat Do di bintang 4 secara pribadi mengambil tindakan terhadapnya. Ini terlalu berat baginya, bocah tak bernama ini, bukan? Di atas langit, selusin elit keluargamu yang tersisa semuanya menatap situasi pertempuran di langit. Mereka juga merasa bahwa terlalu merepotkan untuk mengirim 3 tetua Do di bintang 4 dari keluarga untuk mencegat Xiao Yan. Anda tahu, dengan kekuatan 3 tetua di langit, tidak sulit untuk menghentikan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Do Emperor bintang 4. Namun, Xiao Yan ini hanyalah puncak dari Do di bintang 3, satu tetua saja sudah cukup, mengapa perlu 3 serangan? Tentu saja, bukan hanya para elit keluargamu yang memiliki ide ini, tetapi bahkan beberapa orang kaya dan berkuasa di Qingcheng agak tak terbayangkan. Si kecil ini tampaknya dalam masalah. Jika ketiga orang tua ini mengambil tindakan, bahkan aku akan tertunda untuk sementara waktu. Tetua ketiga melihat situasi pertempuran di langit dan berkata dengan ringan. Wen Yan Yoyu juga sedikit mengernyit, mengangguk, menoleh untuk melihat putrinya yang sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, dan kemudian memiliki beberapa rencana dalam hatinya. Pak Tuasu, kau tidak akan bertindak. Hehe, bagaimanapun juga, Xiao Yan juga seorang tetua kehormatan di perkumpulan alkemis kita, kan? Bai Ruo tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Bai Su. Hahaha, bantuan pasti akan membantu, tapi aku juga ingin melihat batas kemampuan anak ini. Kata Bai Su sambil tersenyum. Bai Ruo juga tertawa. Dia tentu tahu bahwa kakak tertuanya tidak dapat membantu Xiao Yan untuk menyelesaikan krisis saat ini. Bagaimanapun, kakak tertuanya harus melihat batas kemampuan Xiao Yan sebelum memutuskan sesuatu. Dan orang lain mungkin takut dengan wucheng mereka, tetapi Bai Su tidak takut, belum lagi kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5 miliknya. Ketika dia menjadi Presiden Asosiasi Alkemis, bahkan Kaisar Petarung Bintang 5 hanya bisa bersikap hormat, dan kudengar latar belakang Bai Ruo tampaknya agak kuat. Xiao Yan, menyerahlah. Kau telah membunuh Wu Huan dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kau tidak bisa menyalahkanku karena melawan. Murai meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit, dan berkata dengan keras. Hahaha, Wu Cheng memang sangat kuat, tetapi jika kamu ingin menangkapku, beberapa orang ini. Tidak cukup, sudut mulut Xiao Yan berkedut dan dia mencibir, matanya perlahan menyapu sekeliling, mencari kesempatan yang baik untuk menyelesaikannya, tetapi setelah beberapa saat, dia menyerah pada harapan yang berlebihan ini dengan kekecewaan. Dalam hal pengalaman, mereka jauh lebih banyak darinya. Hampir tidak ada kekurangan dalam pertahanan. Momentum yang memenuhi langit bahkan menekan tinggi badannya hingga batas tertentu. Melihat Xiao Yan yang mengejek kata-katanya, wajah Murai bergetar dan dia menghela napas lega. Dia berhenti berbicara omong kosong saat itu, dan membanting telapak tangannya ke bawah, berteriak dengan suara yang dalam, tangkap dia. Sosok 3 tetua keluargamu melayang di angkasa, aura pertempuran yang agung memenuhi langit dan bumi, bahkan ruang pun tampak sedikit bergolak. Merasakan kekuatan dahsyat yang menggemakan energi langit dan bumi di dalam tubuh, keyakinan tak tertandingi melonjak keluar dalam hati ketiga lelaki tua itu, dan dalam sekejap, keraguan yang disebabkan oleh perilaku Xiao Yan yang tidak biasa pun tertekan. Kaisar Do Bintang 4, lihat saja kekuatan puncakku sebagai Kaisar Do Bintang 3. Xiao Yan juga melihat ke arah 3 tetua keluargamu di langit, dan kemudian semangat juang yang kuat memancar keluar. Haha, Xiao Yan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa apoteker kekaisaran yang bermartabat itu hanya lelucon. Seorang tetua dengan bekas luka di mata kirinya memancarkan aura haus darah di mata ketiga tetua keluargamu, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat ke arah tetua yang terluka itu, yang sedang menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jejak tangannya bergerak sedikit, dan terkekeh, aku, Xiao Yan, dapat membunuh Wu Huan, yang membuat kalian semua cemburu, dan tentu saja aku juga dapat menghancurkanmu. Mereka hanya sekelompok antek dari Wu Cheng. Xiao Yan juga tahu bahwa keluargamu telah memutuskan untuk menangkapnya karena seni bela diri, jadi dia tidak menjelaskannya. Kekuatan seringkali lebih deskriptif. Xiao Yan. Murai jelas kesal dengan kata-kata Xiao Yan, tetapi apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Peran keluargamu di Wu Cheng seperti penjahat. 3 transformasi misterius api surgawi. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan suara pelan di dalam hatinya, dan saat suara pelan itu jatuh, api putih susu di tubuhnya dengan cepat berputar aneh di sepanjang meridian, semburan kekuatan yang dahsyat. Seketika, api itu menyebar, memenuhi setiap sudut tubuh Xiao Yan. Sekarang kekuatan sejati Xiao Yan seharusnya berada di sekitar puncak Kaisar Do Bintang 3, tetapi dengan misteri Feng Jue dan tubuh yang lebih tirani dari puncak Kaisar Do Bintang 3, kekuatan tempurnya sebanding dengan Bintang 3 atau bahkan Bintang 4.
Pembangkit tenaga Dodi tidak terlalu banyak untuk menyerah, ditambah peningkatan 3 transformasi misterius Tianhuo, bahkan 3 tetua keluarga Mu di depannya dapat bertarung. Jika Anda menambahkan keterampilan bertarung yang kuat dan api aneh, efeknya cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dodi bintang 4. Melihat Xiaoyan yang auranya tiba-tiba melonjak, ketiga tetua keluarga Mu awalnya tercengang, lalu semuanya menggelengkan kepala dengan jijik di dalam hati. Mungkinkah ini karena kesombongannya? Jika ini adalah kartu trufmu, maka ketiga guru tua itu harus memberitahumu bahwa hari ini, sebagai seorang apoteker kekaisaran, kau akan kehilangan segalanya di depan begitu banyak orang dari King Cheng. Penatua Scar mencibir, dengan nada halus dalam suaranya. Berarti ancaman. Mengabaikan ejekan pihak lain, Xiaoyan mengepalkan tangannya, dan penguasa kuno api abadi menyapu. Penguasa berat itu menyapu ringan sesuka hati, menyebabkan suara angin kencang yang pecah. Penguasa berat itu tiba-tiba membeku, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di telapak kaki Xiaoyan. Tiba-tiba, guntur halus terdengar, dan bentuk tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam, tersapu dengan keras. Melihat kecepatan Xiaoyan, ketiga tetua keluarga Mu sedikit terkejut. Seketika, mereka semua tertawa dingin. Serangan api itu berhasil dihalangi. Mata yang haus darah itu menatap Xiaoyan yang sedang merampok, cahaya darah di mata tetua yang terluka itu memberontak, tinjunya tiba-tiba mengepal, cahaya darah itu mengembun, dan segera menghantam ke arah Xiaoyan tanpa kepura-puraan. Pukulan ini tampaknya tidak terlalu licik, tetapi beberapa di antaranya sangat berat, dan di bawah kekuatan yang mengerikan ini, bahkan ruang di sekitarnya pun terdistorsi, dan udara yang meresap langsung cekung. Sebuah lengkungan tak terlihat terbentuk, dan sebuah meriam udara tak terlihat terbentuk di atas tinjunya, dengan suara menusuk bergema di langit. Wo terdengar. Menghadapi serangan pembuka dari tetua Scar, raut wajah Xiaoyan tidak berubah. Energi dendam di sekujur tubuhnya juga meraung melalui meridian bagaikan banjir. Telapak tangannya mencengkeram erat gagang penggaris itu. Api putih susu yang pekat menyembur keluar dengan cepat, dan penggaris yang berat itu dililitkan sekuat tenaga, dan seketika, penggaris yang digenggam ganda itu, juga tanpa sedikit pun menghindar, langsung menghantam tinju berwarna darah dari tetua yang terluka itu. Cong! Pada saat keduanya bertarung, suara keras emas dan besi yang beradu tiba-tiba terdengar, dan bergema di telinga banyak orang di bawah. Beberapa orang yang lebih lemah merasakan kesemutan di gendang telinga mereka. Di langit, tempat mereka bertemu, riak-riak energi yang kuat menyebar bagaikan gelombang air ke segala arah, dan kedua sosok itu, begitu mereka saling bersentuhan, tiba-tiba mundur. Kekuatan yang melonjak dari penguasa berat itu membuat telapak tangan Xiaoyan mati rasa. Kekuatan tetua yang terluka di sisi yang berlawanan agak di luar dugaannya, tetapi sisi lain tampaknya terlalu berlebihan. Setelah melangkah mundur beberapa langkah, tetua yang terluka itu menstabilkan sosoknya, menatap dengan muram ke bercak kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, dan meraung dengan suara rendah, api ini. Aneh sekali, api putih susu pada penggaris berat Xiaoyan tadi secara alami terlihat oleh tetua yang terluka ini, tetapi dia tidak memikirkan level itu. Bagaimanapun, api suci terlalu langka, tetapi begitu dia bersentuhan dengan mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi merah darah yang mereka bertiga gabungkan telah berubah menjadi kekosongan di bawah nyala api putih susu. Baru saja tiba-tiba sebuah kejutan. Terlebih lagi, api putih susu itu tidak hanya itu saja, tetapi ketika mereka bertiga bergabung untuk menyerang Xiaoyan, api yang agak kecil melesat langsung ke jantung mereka. Api yang tampaknya kecil itu ternyata justru muncul dalam hati mereka bertiga, yang menelan semangat juang mereka dan mengganggu pikiran mereka, sehingga mereka harus memompa energi mereka untuk berjaga-jaga. Dengan pengetahuannya, dia tentu tahu betul bahwa energi merah darah ini pun adalah api ilusi, api yang benar-benar biasa, dan di benua Dodi ini, satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah api yang paling ilusi. Hanya api suci yang mengerikan yang dapat melakukannya. Itu bukan api suci, kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini. Penatua Scar jelas merupakan pemimpin dari ketiganya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah terkejut sesaat. Melihat bahwa Penatua Scar benar-benar menderita kekalahan yang mengerikan, ekspresi kedua penatua setelahnya juga sedikit tenggelam. Mereka benar-benar meremehkan anak ini. Qi Zisheng telah berubah, mari kita lakukan bersama dan bunuh dia. Penatua Scar menatap Xiaoyan dengan mata berdarah, melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, kedua tetua lainnya juga mengangguk. Mereka licik, dan mereka secara alami tahu apa artinya menenggelamkan kapal di selokan. Penatua Scar telah menderita kerugian karena perawatannya. Sulit untuk menjamin apakah anak ini masih memiliki kartu lainnya, jadi lebih baik membersihkannya sesegera mungkin.
Sekarang setelah dia mengambil keputusan, ketiga tetua keluarga Mu tentu tidak akan menunda sedikit pun. Ketiga sosok itu melesat keluar pada saat yang sama. Hanya dalam satu tarikan napas, mereka menindas Xiao Yan, lalu tiba-tiba bubar, membentuk formasi segitiga. Dikelilingi oleh Xiao Yan. Melihat mereka bertiga bertingkah seperti ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Semua jalan mundurnya telah diblokir oleh tiga orang, dan dalam formasi ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini memang punya cara, tapi aku tidak tahu mengapa kamu bersedia menjadi antek Wu Cheng. Kilatan keterkejutan melintas di hatinya, hancur berkeping-keping. Ledakan, penguasa berat itu jatuh, dan sebuah sosok melesat keluar, tetapi itu adalah tetua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh energi berwarna darah, dan samar-samar berubah menjadi sepasang kaki beruang besar. Ketika Xiao Yan menghancurkan penguasa berat itu, dia ternyata sedang menyelidiki kaki beruang itu secara langsung, yaitu untuk meraih penguasa berat itu dengan paksa. Telapak tangannya bergerak, tetapi penggaris berat itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Xiao Yan sedikit menggelap, pikirannya bergerak, dan nyala api putih susu yang pekat menyembur keluar dengan cepat, dan di bawah terik api aneh ini, telapak tangan beruang energi berwarna darah yang besar itu tiba-tiba mengeluarkan suara cici, dan semburan asap putih keluar, tetapi dia sama sekali tidak mau rileks, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh, urat-urat biru di lengannya membengkak, dan kekuatan yang mengerikan segera meletus. Cike dengan paksa meraihnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng dibawa pergi secara paksa, tetapi Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, cahaya perak melintas di bawah kakinya, dan tubuhnya menyapu dengan keras, dan bayangan-bayangan muncul di belakangnya. Penguasa kuno Yi Huo Heng meninggalkan tangannya, dan aura Xiao Yan juga meroket. Tanpa efek misterius penguasa kuno Yi Huo Heng untuk menekan ki pertempuran, Xiao Yan adalah puncak sebenarnya saat ini. Jarak sebegitu jauhnya, di bawah kedipan mata Xiao Yan, hampir tercapai dalam sekejap mata, tinjunya tiba-tiba mengepal, buku jari tengahnya menonjol dengan aneh, dan langsung menghantam dada tetua Scar. 8 ekstrim runtuh. Ketika tinju itu hanya berjarak setengah kaki dari dada penatua Scar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Di bawah energi ini, udara dipenuhi jejak samar. Suara bernada tinggi dari sobekan, dengungan, bergema di telinganya. Ini adalah 8 keruntuhan ekstrim. Jangan lihat keruntuhan 8 kutub ini hanyalah keterampilan bertarung Xuanji, tetapi bahkan 3 tetua keluargamu di depan mereka tidak dapat mendeteksinya ketika mereka terganggu dan keluar untuk melawan api aneh di dalam tubuh. Berbicara tentang kekuatan Xiao Yan di level Dodi, 8 keruntuhan ekstrim yang dia tunjukkan kadangkala dapat menghasilkan efek ajaib. Ledakan. Pada jarak sejauh itu, ketiga tetua itu teralihkan dan keluar untuk mengeluarkan jejak api di tubuh mereka, sehingga bahkan tetua yang terluka pun tidak dapat melarikan diri, jadi mereka hanya bisa menahan pukulan Xiao Yan. Kekuatan mengerikan meledak dari dada bekas luka itu. Pada saat itu, bentuk cekung muncul di dada bekas luka itu, dan langkah kakinya juga mundur beberapa langkah, sebelum dia menggoyangkan bahunya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Batuk, batuk, batuk. Tetua bekas luka itu juga memuntahkan seteguk darah. "Bunuh dia untukku," katanya dengan marah. Dengan satu pukulan, penatua Scar berhasil dipukul mundur, dan ketika dia mundur, alis Xiao Yan tiba-tiba sedikit berkerut. Dengan persepsi jiwanya yang sangat baik, dia menemukan bahwa pukulan ini membuat napas penatua Scar menjadi sangat melemah. Jangan melihat api aneh di tubuh Xiao Yan tidak sebanding dengan api suci, tetapi juga merupakan perpaduan dari 23 api yang berbeda. Adegan yang baru saja muncul adalah bahwa Xiao Yan menggunakan karakteristik ketiadaan untuk menelan api dan api iblis teratai murni untuk mengganggu ketiga tetua. Dalam hatinya, jika tidak, Xiao Yan tidak akan berhasil dengan mudah. Api iblis Jinglian peringkat ketiga memiliki efek khusus untuk memurnikan semua hal. Selama ada sesuatu yang ternoda olehnya, maka akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Bahkan dapat dibimbing oleh emosi manusia dan masuk ke dalam tubuh. Dimurnikan menjadi ketiadaan. Void Swallowing Flame yang berada di peringkat kedua juga memiliki kemampuan melahap semua hal. Karena itu, ketiga tetua itu terpaksa mengerahkan sebagian besar tenaga mereka untuk berjaga-jaga terhadap kobaran api yang tiba-tiba muncul dalam hati mereka. Pikiran berkelebat di dalam hatinya, reaksi Xiao Yan tidak lambat. Dengan minuman rendah, api putih susu keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, dan dalam sekejap, api itu memadat menjadi baju besi api putih susu di tubuhnya. Baju zirah api itu mengembun, diikuti oleh angin kencang, yang langsung membombardir lapisan baju zirah api yang tebal itu, mengeluarkan energi agung yang bahkan membuat ruang itu sedikit bergetar.
Menderita pukulan seberat itu, Xiaoyan mengerang dari tenggorokannya, cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya, dan sosoknya tersapu seperti ikan yang berenang. Ketika sesepuh itu melihat Xiaoyan terkena pukulan, dia mencibir, dan alih-alih mengejarnya, dia malah mundur selangkah. Kakak, kamu baik-baik saja. Mereka berdua bergegas menghampiri Penatua Scar dan bertanya. Batuk, aku baik-baik saja. Xiaoyan, kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Penatua Scar juga menelan beberapa pil, lalu berkata perlahan.